Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, saya ajak Anda semua kembali bergabung dalam perbincangan dari dapur redaksi Forum News Network, yakni membaca berita di balik berita dalam program Off the Record bersama dengan saya Hizbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda. Mas Hersu, isu hari ini kayaknya kita akan membahas lagi nih. Dari Mas Hersu sudah membahas di Hersu Oh, dengan Bung Rocky Berno Gerung Point juga kita dan bahas. Rocky Gerung juga. Fokus ke Singapura ya. Betul. Fokus ke Singapura karena Ya. saya kira ini menjadi sangat serius ya apa yang terjadi di Singapura berkaitan dengan Ustadz Abdul Somad ini, bukan hanya persoalan karena Ustadz Abdul Somadnya, tapi lebih pada sikap pemerintah Singapura ya terhadap Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia, juga terhadap bagaimana dengan memandang umat Islam, itu yang saya kira menjadi persoalan serius sekarang ini ya. Kalau kita lihat kan kita kaget-kaget ya Mbak, biasanya kan dalam praktek diplomatik semacam ini ya ditutup sajalah gitu ya, nggak usah terlalu dibuka. Biasanya alasan ya kenapa no to land ya, itu tidak boleh mendarat ya karena ada permintaan atau apa gitu kita sebutkan gitu, atau ya kami nggak berkewajiban untuk memberikan penjelasan, kan biasanya begitu. Nah tapi ternyata Singapura itu memberi penjelasan terbuka melalui situs situs Ministry sekretariat. of Home Affairs, Oh, ya. itu ya, itu bukan sekretariat urusan dalam negeri ya, itu istilahnya Iya, itu Kementerian Dalam Negeri ya, bukan nanti diterjemahin iya, salah lagi. Kementerian Dalam Negeri. Ada yang nerjemahin salah lagi nanti kayak sekretariat perdagangan, sekretaris perdagangan ya. Ini yang menjelaskan dalam Ministry of Home Affairs ya. Jadi ini adalah Kementerian Dalam Negeri karena ternyata ICA itu Immigration and Checkpoint Authority itu atau imigrasinya Singapura itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri ya. Beda dengan kita ya. Kalau kita ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Ini bahasanya menurut saya ini gila Mbak, meskipun meskipun bukan deplu, tapi saya kira sebagai sebuah lembaga pemerintahnya dia mestinya menimbang dong hubungan dengan Indonesia. Tapi bahasanya menurut saya sangat vulgar dan kasar ya. Iya, saya pun juga melihatnya dan membacanya itu kaget ya, terkejut gitu. Karena bahkan terus kemudian dia memakai kata-kata yang tidak diplomatis begitu ya. Biasanya kayak ini kan dengan mempertimbangkan kalau seandainya Anda ingin saya berbuat baik, maka saya juga akan berbuat baik kepada Anda, kan begitu kan ya, kan ada prinsip-prinsip seperti itu. Tapi ini sepertinya tidak demikian gitu. Dan kemudian dia juga tidak mempertimbangkan bahwa Ustadz Abdul Somad ini adalah seorang tokoh tidak hanya di ASEAN dan kita bersama dengan Singapura kan anggota ASEAN, tapi juga adalah seorang tokoh bahkan juga diakui di Timur Tengah begitu, dan juga di lingkaran ASEAN ini di mana Singapura berada, yaitu di antara Brunei, Malaysia dengan Indonesia, maka dia adalah orang yang sangat dihargai begitu ya, mendapatkan gelar doktor, kemudian mendapatkan gelar profesor dan sebagainya, dan sering sekali diundang. Pada rekaman-rekaman saya lihat Ustadz Abdul Somad ini sering sekali diundang baik oleh pihak kerajaan negara bagian di Malaysia maupun oleh organisasi-organisasi begitu pun apalagi kalau di Brunei begitu. Nah, sepertinya hal ini dia kalau saya rasa ini seperti kayak suara Israel sih, Mas Hersu. Karena kita tahu ya. Suara Israel juga suara buzzer sekaligus. Iya, iya betul. Terutama di poin 2, karena dia langsung merujuk loh Mas Heru di poin 2, yaitu Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Misalnya Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Dia langsung menunjuk kepada konflik antara Israel dengan Palestina. Nah, dari sini saja kita sudah bisa menduga, sudah bisa langsung melihat ini fokusnya kepada apa, poinnya kepada apa. Ternyata ini berhubungan dengan pernyataan UAS tentang Israel dan Palestina. Di mana dalam hal ini kita semuanya tahu bahwa hubungan antara
Israel dengan Singapura itu adalah hubungan yang sangat dekat, sangat kuat, sangat manis dari sejak Singapura ini berdiri. Kalau saya baca di media bahkan pada tahun 60-an saja, Singapura ini sudah membeli tank dari Israel itu jumlahnya 300 lebih begitu. Karena Singapura ini merasakan dirinya bagaikan Israel gitu. Israel adalah negara sendiri di tengah negara-negara Timur Tengah, sementara dia adalah negara yang juga etnis Tionghoa di sana kan bukan etnis asli, gitu. Sehingga dia merasa terkepung di tengah negara-negara seperti Indonesia, seperti Malaysia, Brunei, dan kemudian negara-negara lainnya begitu. Ya, jadi persis kalau Anda nyebut dia itu dia seperti Israel di tengah komunitas Arab ya. Kalau Israel komunitas Arab dan Islam, sementara kalau di sini dia adalah komunitas Cina di tengah komunitas Melayu yang Muslim. Jadi saya kira ini memang di bawah sadar dari orang Singapura itu merasa ada insecure, ada ancaman gitu terhadap komunitas Islam ya. Dan itu saya kira tidak bisa terhindarkan muncul di mereka. Nah, kemudian akhirnya muncul reaksi-reaksi semacam itu, dan Anda betul sekali, karena kan biasanya memang istilah pencegahan masuk ini not to land ini selain ada persoalan domestik, tapi biasanya juga ada permintaan dari negara lain. Dan kita tadinya menduga-duga apakah ada kaitannya ini dengan permintaan dari luar negeri, karena berkaitan dengan posisi Ustadz Abdul Somad yang bagaimanapun sekarang bisa disebut sebagai ustadz oposisi ya, karena kan dia tidak mendukung Pak Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019 lalu gitu, dia mendukung Pak Prabowo. Jadi tidak terlalu berlebihan kalau orang menduga-duga hal semacam itu, karena kan ini bukan yang pertama kali Ustadz Abdul Somad dicegah ketika bepergian ke luar negeri. Pernah pada tahun 2017 dicegah di Hong Kong, pada tahun 2018 ke Timur Timur, tapi pada waktu itu di dua negara sama sekali tidak ada penjelasan. Sampai sekarang pun tidak ada penjelasan, dan memang seperti itu biasanya di prakteknya di negara-negara di dunia ini secara umum. Kalau ada penolakan ya penolakan gitu. Sama juga kayak ketika kita minta aplikasi ke negara-negara Eropa misalnya melalui Schengen atau melalui kedutaan Amerika kalau untuk menuju ke Amerika. Ketika ditolak ya ditolak aja, nggak ada diskusi, ada penjelasan. Nah, sekali ini kok tiba-tiba Singapura memberikan penjelasan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan benar-benar kalau saya lihat ini nantangin banget gitu ya. Anda betul sih tadi menyebutkan bahwa ada Singapura, ada pesanan dari Israel, tapi saya setidaknya kalau saya di konten saya menyebutnya ada 3 hal yang menjadi dasar. Satu itu tadi bahwa sekarang ini Singapura ini melihat kayak ya udah nggak nganggap Indonesia gitu ya. Kalau dia berani ngomong seperti itu kan dia seperti gua lakuin seperti ini lu mau apa? Kan kira-kira gitu nantangnya kan gitu. Terus kedua tadi itu pesanan dari Israel. Yang ketiga memang tadi itu ada di bawah sadar dari orang Singapura, terutama pemerintahan Singapura yang etnis Cina ini merasa terancam oleh etnis Melayu yang beragama Islam. Kalau kita ngomong ini konteksnya jangan kemudian dibilang loh kok bawa politik rasial lagi, kok politik agama. Enggak, kita ingin membaca ya peristiwa ini dengan melihat kan pada konteks politik geopolitik globalnya, terutama kita bertetangga dengan Singapura kan gitu. Iya, betul. Dan terutama pada poin 2 tadi, Mas Ersu, ini saya melihat ustadz-ustadz lain dari teman-teman Ustadz Abdul Somad juga menjawab bahwa Singapura sudah termakan oleh hoax gitu. Jadi memang betul itu ada isu mengenai hal itu, yaitu mengenai soal bom bunuh diri yang dilakukan oleh rakyat Palestina terhadap tentara Israel, dan kemudian dijawab oleh Ustadz Abdul Somad, tapi itu sudah terjadi pada tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 ada sebuah akun yang mencuitkan soal itu dan kemudian mengunggah sebuah video yang sudah dipotong. Video aslinya itu bisa dilihat pada akun yang lain sekitar hampir 2 menit, dan kemudian dipotong menjadi sekitar 40 menit, dan kemudian itu pada setiap, menurut Abdul Somad, itu pada setiap video aslinya berapa menit tadi? Video asli. Hampir 2 menit. 2 menit. Hampir 2 menit. Kemudian dipotong sekitar 44 detik. Sekitar 44 detik. Ya, sekitar 44 detik. Dan kemudian setiap kali ada terjadi bom bunuh diri, misalnya di Surabaya, video itu diunggah lagi, ada bom bunuh diri Jakarta diunggah lagi, terus setiap kali ada kejadian misalnya bom bunuh diri di Kampung Melayu diunggah lagi begitu. Nah,
Padahal aslinya itu adalah jawaban Ustadz Somad terhadap jamaah Mas Hersu. Jadi ada pertanyaan jamaah. Di sini saya bisa bacakan. Ustadz Somad itu mengatakan bahwa video itu direkam di Masjid An-Nur itu dari tahun 2018 saja. Dia mengatakan sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu, berarti sekitar 2015-2016 itu kejadiannya. Ini konteksnya pada pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura pada poin 2 itu tadi ya, soal hubungan pernyataan tentang perang Israel dengan Palestina. Jadi dia mengatakan 2 hari ini video mengenai saya menjawab pertanyaan di An-Nur lebih kurang itu adalah 2-3 tahun lalu kejadiannya. Diviralkan lagi, tapi video itu dipotong. Saya masih ingat lokasi kajian subuh itu ada di An-Nur, kajian subuh Sabtu. Waktu itu ada pertanyaan, apa pendapat Ustadz tentang bom bunuh diri di Palestina? Jadi ada pertanyaan dari jamaah. Terus kemudian dia menjawab bahwa apa yang terjadi di Palestina tersebut bukan termasuk orang meninggal dalam keadaan bunuh diri. Karena saudara kita di Palestina itu bukan bunuh diri, tapi mati syahid. Lalu video itu dipotong dan beberapa saat yang lalu saat ada bom di Kampung Melayu, segala itu diunggah lagi dan sebagainya. Terus kemudian dia menggarisbawahi bahwa ada perbedaan antara kondisi di Palestina dan belahan dunia lainnya yang damai. Begitu. Jadi penjelasannya ada bagian yang dihilangkan pada video viral tersebut. Jadi perlu diluruskan, beda dengan Palestina dengan luar Palestina, karena Nabi membedakan antara non-Muslim yang di Mekah dengan yang di Madinah. Di Madinah Nabi hidup bersama dengan damai dengan non-Muslim. Apa bedanya? Karena yang di Madinah ini damai, di Mekah ini perang. Kapan menjadi damai dan menjadi perang, itu tak bisa dipukul rata. Jadi dia memang mengatakan, buka surat Al-Mumtahanah ayat 8, kalau mereka yang non-muslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak memerangi kamu, maka berbuat baiklah kepada mereka, bersikap adil. Coba lihat indahnya bahasa Al-Quran. Kemudian dia juga merujuk kepada perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika memerangi suku Quraisy begitu, dan kemudian siapa di antara pasukan Nabi Muhammad itu yang bersedia untuk masuk ke dalam pasukan Quraisy yang memang jauh lebih banyak, maka dia akan bersama saya kelak di surga. Dan kemudian ada pasukan dari Nabi Muhammad yang masuk ke dalam pasukan yang banyak itu dan kemudian akhirnya dia mati begitu. Nah, itu sama saja dengan yang dilakukan oleh rakyat Palestina yang kemudian dengan nekat begitu ya, tapi dengan dia hanya membawa keimanannya, dia memerangi walaupun tanpa senjata sekalipun, memerangi pasukan Palestina, pasukan Israel begitu. Dan ada juga yang membawa bunuh diri. Dan pernyataan Ustadz Abdul Somad ini juga merujuk kepada beberapa pendapat dari kiai-kiai yang kiai internasional dan juga kiai di masa yang sudah lalu. Demikian Mas Hersu. Jadi memang sudah ada klarifikasinya, tapi klarifikasi itu tidak rupanya diabaikan begitu ya dalam pernyataan tersebut, seolah-olah pernyataan Abdul Somad itu juga berlaku sehingga dikelompokkan ke dalam klasifikasi dia ekstremis begitu. Padahal kalau seandainya kita melihat sikap dari Singapura sendiri terhadap misalnya pasukan Israel membunuh bahkan masih dalam kategori anak-anak umur 14 tahun, 8 tahun dibunuh dengan senjata, itu mereka tidak ada reaksi sama sekali apakah itu termasuk pasukan Israel itu ekstremis dan sebagainya, membunuh wanita, orang tua dan sebagainya, tidak ada sama sekali. Begitu. Jadi memang yang dikatakan oleh Singapura bahwa ini adalah kesetaraan, ini adalah multikultural, ini dia menghargai multikultural dan dia anti rasisme dan sebagainya, itu sebenarnya hanya standar ganda yang terus didengungkan gitu. Ya, memang Singapura ini negara hipokrit kalau saya menyebutkan gitu ya. Negaranya sendiri mereka keras terhadap korupsi, pelanggaran-pelanggaran sangat keras. Tapi di satu sisi mereka sendiri juga negara yang sangat ramah terhadap para koruptor kan gitu ya. Banyak sekali nih koruptor kita yang ngumpet di Singapura dan kemudian dengan nyaman hidup di sana gitu karena dengan alasan tidak ada perjanjian ekstradisi. Dan Singapura kelihatannya memang sengaja menunda-nunda terus soal ekstradisi ini. Kenapa? Karena buat mereka hidup mereka dari tadi itu dari barang curian di negara-negara lain ya, dari pejabat-pejabat yang mencuri uang negara lari ke Singapura tuh jadi aman. Dan buat Indonesia ini kan Singapura cuma pelemparan batu aja gitu ya, kaburnya gampang banget. Bisa menggunakan speedboat, macam-macam, orang bisa langsung masuk ke Singapura dan di sana kemudian dilindungi. Tapi ada syaratnya, Mbak. Satu, kalau mau korupsi jangan yang kecil-kecilan. Karena beberapa kali kasus koruptor yang kecil-kecilan, duit kecil lari Singapura, ya dia dikirim balik ke Indonesia gitu. Karena nggak menguntungkan buat Singapura itu.
Luar biasa ya Mas Ersu. Ini saya juga ada catatannya. Iya memang betul sih. Kalau saya melihat dari catatan ini, nama-nama yang kabur ke Singapura, di sinyalemen kabur ke sana, tapi sampai sekarang tidak terkejar, antara lain adalah Harun Masiku. Ya, ini adalah masalah politik yang tentu mengancam nama-nama besar di Indonesia juga, begitu ya. Dan kemudian ada juga Paulus Thanos, ini ada kasus iktp. Dia sebenarnya sudah diperiksa oleh KPK dengan di sana dan bertemu dengan Paulus Thanos ini, tapi tetap tidak bisa dibawa pulang begitu, karena memang nama-nama yang terlibat dalam iktp itu tadi itu kan sangat krusial gitu ya, bisa menghancurkan sistem perpolitikan di sini. Kemudian juga Samsul Nur Salim gitu, walaupun pada akhirnya pada April 2001 KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan ya pada Samsul Nur Salim, tapi dia di Tenggarai dia memang sudah bermukim di sana. Kemudian ada Bambang Sutrisno yang dia mantan komisaris Bank Surya, dan juga ada Anton Tantular dan Hendro Wianto, yaitu pada saham PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, yang ini pada kasus Bank Senturi yang senilai 3,11 triliun, 3,11 triliun, ini kan besar sekali. Kemudian Hartawan Alwi, belum lagi sama Dikun Hartono yang akhirnya ditangkap pada 2016 lalu. Joko Chandra lagi-lagi menetap di sana lama sekali sebelum akhirnya bisa ditangkap dan diekstradisi ke sini. Nah, Mauri atau Maria ya, Maria Pauline Lumowa, yaitu kasus Bank Bali, pembobol Bank BNI 1,7 triliun, terus kemudian dia berhasil diekstradisi juga. Nah ini kan memang semuanya itu ada di sana dan mereka membawa uang setidaknya miliaran bahkan triliunan begitu, sehingga mereka bisa menetap dengan tenang, ada di tempat umum gitu ya, dan kemudian terbuka, tidak perlu malu-malu atau bersembunyi begitu. Bahkan saya pernah mendengar teman saya begitu yang di sana, ini ternyata ada di sana, saya pernah lihat gitu, ada makan di sebuah restoran bersama begitu. Jadi ini sudah tidak malu-malu lagi lah kalau soal menampung para koruptor dari Indonesia. Ya karena itu makanya saya bilang negara ini negara hipokrit, tapi kemudian merasa dia menjadi bisa ikut mengontrol dunia karena dia proksi dari Amerika. Ini kan jangan lupa ya, Singapura ini adalah proksi. Kenapa dia merasa jadi jagoan begitu? Karena dia merasa bagian dari proksi Amerika. Dan kita tahu karena kalau begini kita mesti ngomong geopolitik global juga. Bagaimanapun kemarin ketika rame-rame Pak Jokowi datang ke Amerika dan dianggap tidak mendapat sambutan yang cukup ramah, hangat dari pemerintah Amerika, ini kan berkaitan dengan posisi Indonesia sekarang yang lebih dekat kepada Cina ya gitu ya. Jadi kita dianggap proksi Cina sementara mereka proksi dari Amerika. Nah, saya kira ini menurut saya akan menjadi skandal yang diplomatik yang menarik, dan kita bisa mengukur di mana kualitas dari diplomatik kita, terutama dari Kementerian Luar Negeri, dan juga posisi Pak Jokowi ini di negara-negara ASEAN. Kalau dulu kan kita singgungnya bagaimana Pak Harto itu atau sebelumnya Bung Karno itu sangat dihormati di negara ASEAN. Bung Karno kan beliau itu adalah pemimpin negara-negara non-blok ya, bersama ada pemimpin dunia besar Pak Harto juga di Indonesia itu di ASEAN dianggap big brother ya. Itu dulu orang seperti Lee Kuan Yew maupun orang seperti Mahathir sangat menghormati Pak Harto. Kalau sekarang, nah ini benar jadi ukuran. Dari situ saja kita lihat mereka dengan tadi betul-betul seperti yang kita sepakat, kaget banget bagaimana bisa Kementerian Dalam Negeri Singapura memberikan rilis yang sangat vulgar dan sangat kasar semacam itu dari sisi diplomatik kan. Iya Mas Ersu. Memang pertaruhan terhadap kewibawaan Indonesia itu ya seperti ini begitu ya. Mungkin banyak dari teman-teman kita ya pemirsa Off the Record yang mungkin apa sih kenapa cukup berwibawa di dalam negeri saja begitu kan ya, keluar negeri tidak terlalu penting, sidang umum PBB tidak perlu dihadiri, tidak terlalu penting dan sebagainya. Terus kemudian sekalinya keluar negeri yang digembor-gemborkan adalah soal misalnya hanya tampilan, kemudian selfie, kemudian memakai baju apa, memakai sepatu apa, itu yang lebih dicuitkan begitu, bukan hal-hal yang sangat penting, yang sangat pokok, di mana bisa membuat negara kita menjadi lebih makmur, perjanjian apa yang terjadi, apa yang dipasarkan, misalnya seperti itu. Nah, bahkan saya juga melihat ini yang lucu juga di medsos Mas Hersu, itu ada yang mengatakan bahwa Singapura itu dia tidak
Islamophobia. Coba kamu buktikan. Itu presidennya aja Halimah Yacob itu dari Islam begitu kan, beragama Islam dan kemudian memakai jilbab gitu ya seperti saya begitu. Ya, kita harus melihat itu konteksnya. Di Indonesia pun banyak yang seperti ini. Kita harus melihat bahwa Halimah Yacob ini masuk terjun ke politik itu atas saran dari Perdana Menteri Goh Chok Tong, yaitu Perdana Menteri kedua dari Lee Kuan Yew. Dan di mana Goh Chok Tong ini memang adalah murid dari Lee Kuan Yew yang dia menjadi Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertahanan sebelumnya dan sebagainya, digodok terus kemudian di-endorse untuk menjadi pengganti Perdana Menteri pada tahun 1000 berapa ya Mas Rusul? 1990 kalau tidak salah ya. Saya agak lupa, tapi kan pada waktu itu Goh Chok Ya. Tong itu bisa muncul karena pada waktu itu Bijili ya sekarang yang berantem sekarang kan pada waktu itu sakit ya, kan dulu putra mahkota ya, sebetulnya Bijili ini dia sempat mengalami sakit kanker yang cukup lama dan kemudian disitulah Goh Chok Tong masuk. Tapi ketika kemudian Bijili sukses dalam pengobatannya, dia balik lagi kan, akhirnya dia mengambil alih lagi kekuasaan gitu. Iya betul. Tahun 90 itu Mas Ersu Goh Chok Tong. Dia mengendorse Halimah Yacob ini untuk masuk ke dalam politik, dan Halimah Yacob ini kita tahu dia masuknya ke Partai Aksi Rakyat atau partai yang menaungi Lee Hsien Loong saat ini, anak dari Lee Kuan Yew begitu. Jadi posisi dari Halimah Yacob ini ya memang orang sendiri begitu. Memang orang dari orang yang direstui oleh Goh Chok Tong dan juga dari Perdana Menteri Singapura saat ini begitu, yang juga adalah anak dari Lee Kuan Yew begitu kan, posisinya begitu. Jadi kalau seandainya sekarang jangan lupa bahwa presiden di Singapura itu bukan seperti di kita, itu fungsinya seremonial gitu, dan biasanya selalu di sana ada semacam kesepakatan bahwa kalau Perdana Menterinya orang Cina gitu, yang mayoritas Cina gitu ya. Tapi kalau presidennya itu bergiliran karena ada dua etnis lain yang cukup besar, yakni etnis Melayu dan etnis Cina kan gitu. Jadi ya giliran aja gitu antara itu, dan itu seremonial banget itu, presiden itu bukan berkuasa gitu ya. Iya betul. Bahkan dari 8 presiden dari sejak Singapura ini merdeka, ini ada sekitar 2 atau 3. Kalau melihat dari namanya itu ada 3 itu yang keturunan dari etnis dari India begitu. Sementara yang dari Melayu itu ya baru Halimah ini, dan kemudian yang pertama itu adalah siapa, Ishak bin Yosef atau siapa namanya. Karena pada waktu itu memang dia menjadi yang di Pertuan Negara begitu ketika baru saja merdeka, karena Singapura adalah negara bagian dari Malaysia, sehingga dia masih menjadi yang di Pertuan Negara dan diangkat menjadi presiden di sana. Tapi ya seperti kata Mas Hersu, presiden di sana hanya simbol, hanya kepala negara, dia tidak punya kewenangan terhadap budget, terhadap anggaran, terhadap politik, terhadap peraturan-peraturan strategis, tidak ada begitu. Jadi dia hanya sekedar simbol, itu pun simbol tidak banyak orang tahu bahwa di Singapura ada presidennya begitu kan. Nah, begitu juga dengan posisi Halimah saat ini begitu. Jadi itu bukan representasi dari bahwa dia tidak anti Islamophobia, karena pada berapa kebijakannya, oh ya saya masih ingat Mas Hersu, sekitar tahun 2020 itu ada masalah soal kerudung jilbab di Singapura. Itu ada rame-rame protes karena di sana memang tidak ada peraturan tertulis bahwa berpakaian muslim itu tidak boleh. Tapi pada kenyataannya banyak sekali perusahaan, yaitu seperti tenaga nakes gitu ya, seperti perawat, terus kemudian tenaga pemijat kesehatan, dan kemudian banyak lagi misalnya hotel dan sebagainya, yang perusahaan atau sebuah organisasi itu bisa mengultimatum karyawannya memilih pekerjaan ataukah memilih kerudung, memilih jilbab begitu. Dan ternyata ini si presiden Singapura yang juga wanita dan berjilbab ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengkritik saja bahwa seharusnya itu tidak terjadi dan sebagainya. Tapi tidak ada tindakan apapun. Ya itu yang terjadi di Singapura. Dan kemudian ketika ditanyakan kepada Perdana Menteri Lee, dia mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini terhadap kebijakan kerudung itu adalah Singapura di masa mendatang gitu. Itu adalah bentuk Singapura di masa mendatang. Dia tidak letterless mengatakan bahwa ya Singapura anti Islam atau Islamophobia, tidak, tapi dia mengatakan bahwa ya begitulah Singapura, dan Singapura di masa mendatang ya seperti itu begitu. Ya, jadi ini sangat serius, dan kita menantikan bagaimana tindak lanjutnya dari Kementerian Luar Negeri kita ya. Karena kalau kemarin dalam wawancara saya dengan Duta Besar Indonesia di Singapura, kan dia menyatakan bahwa ya mereka sudah mendapat penjelasan
Iya, memang itu adalah kewenangan ICA gitu dan mereka tidak akan memberikan penjelasan apapun kecuali bahwa itu kewenangan mereka. Tapi ternyata kan yang terjadi sebaliknya. Saya kira ini kan jadi Departemen Dalam Negeri Singapura membuka itu. Saya kira ini semacam tamparan buat dan juga tantangan buat Kementerian Luar Negeri Indonesia dan pemerintah Indonesia gitu karena bagaimana mungkin ada seorang tokohnya ini nggak boleh kalau keluar ngomong bahwa dia oposisi atau apa bagaimanapun dia adalah bagian dari bangsa Indonesia dan representasi anak bangsa yang kemudian dilecehkan gitu. Ini karena ini soal kedaulatan Indonesia ya, bukan persoalan Abdul Somad, tapi persoalan kedaulatan Indonesia negara di depan mata tetangga kita dan juga di dunia ini, Mbak. Ya, kalau kita negara sekelas Singapura saja udah bisa tidak menganggap kita, melecehkan kita, apalagi negara-negara yang lain. Betul, Mas Ersu. Dan ini tentu ada hubungannya kita dalam hal ini seringkali mengamati apa yang disuarakan oleh Singapura adalah suara Israel, gitu kan? Jadi ada beberapa juga yang mengatakan bahwa ini adalah negara mini, ini adalah bentuk dari representasi Israel di Asia, begitu. Atau ada juga mengatakan ini adalah Little Israel. Dan kita juga tahu bahwa pada tahun 60-an saja itu pada tahun awal-awal dia baru saja mereka itu sudah ada semacam fakta rahasia perjanjian antara Israel dengan Singapura yang kalau kita membaca artikel-artikel intelijen itu diungkapkan di situ berbagai rencana ke depan di antara kedua negara ini begitu. Karena memang Singapura ini sangat strategis sekali. Bayangkan Israel mau beroperasi di mana di Asia begitu kan kalau bukan di Singapura dan kita kemudian merujuk pada saat ini siapa saja sih negara Asia yang tidak mengakui Palestina dan ternyata ya memang tinggal sedikit yaitu adalah Jepang, Korea Selatan, kemudian Myanmar. Myanmar kita tahu memang dia sangat-sangat Islamofobia perlakuannya terhadap Rohingya seperti apa dan kemudian ya Armenia negara kecil yang kita tidak begitu banyak berhubungan gitu ya dan satu ya Singapura ini begitu. Jadi dan Singapura ini bahkan pameran persenjataan, pameran alat-alat tempur dan sebagainya itu dibuat oleh Israel itu di Singapura. Bahkan tahun ini juga ada pameran persenjataan besar yang dihelat oleh Israel, yang diikuti salah satunya oleh Israel sebagai negara yang memang berdagang begitu alat-alat tempur itu dihelat di Singapura. Dan kita juga tahu Mas Ersu, saya membuat catatan di sini yaitu bahwa hubungan luar negeri antara Israel dan Singapura adalah yang erat dan diketahui memiliki hubungan istimewa. Memang dimanapun orang yang di Asia yang paling istimewa membuat hubungan dengan Israel itu ya adalah Singapura. Kalau kita lihat hubungan antara Jepang atau Korea dengan Israel, kita masih dalam konteks apa dia baru dekat begitu kan dengan Israel. Tapi kalau Singapura ini tidak membela begitu ya karena memang selama bertahun-tahun Singapura Israel menjalani hubungan yang sangat erat tersebut yaitu saling berbagi platform militer termasuk pesawat peringatan dini sistem anti tank dan rudal anti tempur terus kemudian pesawat tempur dan teknologi pengawasan termasuk yang DOM yang belum lama ini ada perang antara pertempuran antara Israel dengan Palestina itu sistem semacam DOM yang dibuat itu anti rudal itu ya Mas Ersu yang kemudian rame itu kan penelitiannya itu dibiayai juga oleh Singapura. Jadi ada join penelitian antara Amerika, Singapura dengan Israel dan kemudian ketika itu sudah jadi maka Singapura lah ya yang pertama awal itu mendapatkan sistem pertahanan yang sama dari Israel begitu. Nah, kita tunggu bagaimana reaksi Kementerian Luar Negeri termasuk yang juga Pak Jokowi harusnya ya. Karena saya jadi teringat ini kita sebenarnya punya presiden gitu dengan Singapura ini ya. Pada salah satunya yakni mantan wakil presiden Bung Hatta itu. Saya mau baca sebuah artikel beliau itu ternyata bersumpah seumur hidupnya tidak akan menginjakkan kakinya di Singapura. Bahkan ketika transit pun beliau tidak mau nih. Kenapa? Karena dipicu oleh hukuman mati terhadap 2 orang pasukan KKO kita kalau sekarang marinir, yakni Usman dan Harun yang dihukum mati di Singapura gitu ya. Nah karena itu saya kira saya agak ragu ya kan kalau pejabat kita berani sekeras tindakannya seperti Pak Bung Hatta gitu ya. Karena kita sama-sama tahu bukan hanya para taipan pengemplang pajak ya pengemplang dana BLBI yang mangkal di Singapura. Banyak sekali pejabat-pejabat kita juga yang menyembunyikan korupsinya itu di Singapura itu udah sama-sama kita tahu lah ya. Dan mereka juga
setiap kali liburan menghabiskan waktunya di Singapura, karena dengan di sini mereka bisa menikmati dengan bebas hasil korupsinya di Indonesia. Nah, jadi kok saya jujur kalau ditanya orang apakah kita bisa bersikap keras terhadap Singapura, kalau masyarakatnya bisa, saya kira seperti kita baca reaksi-reaksi daripada tokoh ya, terutama tokoh-tokoh kalangan Islam yang bersuara keras terhadap pencekalan ini, mulai dari Muhammadiyah, MUI dan sebagainya kan sangat keras. Tapi kalau pemerintahnya kita nggak bisa berharap lah ya, Mbak Aki. Iya, saya juga membayangkan demikian sih Mas Hirsu. Mereka tahu terlalu banyak tentang pesan-pesan dari pemerintah kita, baik yang pemerintah sekarang maupun yang sudah lalu, begitu ya, yang mereka tentu memiliki properti di Singapura, begitu kan? Mereka tentu yang berinvestasi di Singapura, baik itu berupa perusahaan, berupa saham dan sebagainya, tentu tidak ingin mereka terus kemudian bisa terbuka gitu ya boroknya. Mereka memiliki rahasia di sana, begitu ya, baik itu dalam rahasia dalam hal politik maupun kekayaan di sana gitu. Maupun bahkan ada beberapa rahasia pribadi. Karena kalau ya, betul, itu yang mau saya katakan. Bahkan rahasia-rahasia pribadi. Soal properti ini kan isinya, Mbak. Nah, maksudnya gitu, propertinya tuh seisi-isinya. Iya. Jadi Dan seisinya. Ya, isinya kan bukan hanya furniture, tapi ada isi yang lain, hidup begitu ya. Itu sudah menjadi rahasia umum semua kita. Inilah saya kira problem kita, problem sebuah negara yang harusnya negara besar yang berdaulat seperti Indonesia. Sekarang ada ketika ada urusan semacam ini, ada negara-negara yang kecil yang bisa dengan seenaknya saja menghina kita semua. Saya nggak tahu sebagai rakyat kita merasa terhina, apakah pemerintah juga merasa terhina? Itu yang saya kira kadang-kadang kan banyak sekali logika kita dengan logika pemerintah itu sangat berbeda. Iya, saya membaca di beberapa di WA, di beberapa grup WA. Saya hanya membaca saja, walaupun saya tidak berkomentar, tapi memang eskalasinya sepertinya sudah makin menghangat. Begitu juga ketika saya membaca di Twitter atau saya membaca di Facebook, itu sudah tektokannya makin kuat, Mas Hersu, untuk melakukan semacam demonstrasi atau unjuk rasa itu di Kedutaan Besar Singapura di Jakarta. Begitu juga kalau dari kelompok yang saya baca adalah salah satunya dari Persaudaraan Alumni 212 gitu. Mereka menyerukan untuk melakukan demo di sana. Nah, ini tentunya konteksnya adalah dengan melihat lebih dulu sikap dari pemerintah Indonesia itu tadi ya, apakah bisa menyuarakan dari suara rakyat kita ataukah tidak begitu. Karena walau bagaimanapun kalau Ustadz Abdul Somad yaitu seseorang yang disegani, yang kemudian memiliki kredibilitas untuk baik itu akademisi, dari soal akademisi maupun dari ketokohannya saja bisa diberlakukan demikian, ini kepada siapa saja ini bisa diperlakukan gitu. Jadi pilih-pilih kasihlah seseorang yang kemudian dia dapat pesanan ya, misalnya pesanan dari negara sahabatnya begitu, terus kemudian tentunya pesanan ini adalah pesanan spesial begitu kan. Nah, dia bisa dengan seenaknya saja melakukan itu begitu. Tapi kalau seandainya untuk keuntungan pribadi maka dia akan bermanis-manis begitu. Nah, ini kita menunggulah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kita berharap pemerintah dapat mengakomodasi ya Mas Hersu keinginan dari masyarakat begitu. Oke, jadi saya kira ini eskalasinya akan terus berlanjut, tetapi tetap kita ingatkan gitu ya, jangan sampai kemudian ini dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai pengalihan isu. Ini nggak kalah pentingnya juga terus kita urus. Tapi jangan sampai banyak sekali persoalan-persoalan di dalam negeri yang cukup serius, karena sampai sekarang harga minyak goreng juga belum turun gitu ya. Dan kemudian soal mafia minyak goreng kemarin yang ditangkap itu malah orang swasta, gitu. Padahal kita berharap ada kejutan-kejutan lain. Jadi kita akan terus mengawal baik isu-isu yang berkaitan dengan Singapura maupun isu-isu di domestik ya, di dalam negeri. Jangan kemudian ketika kita sibuk dengan urusan dengan Singapura, hal-hal yang juga tidak kalah pentingnya di dalam negeri kita abaikan. Kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak Agi. Saya Bunda Arif. Oke, saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.